Ya udah, sebenarnya besok aku mau datang atau nggak datang, aku juga bingung nih, antara mau datang nggak datang. Tapi kayaknya ya aku ikutin aja lah proses yang berjalan sebagai warga negara yang baik mestinya. Kalau dipanggil sidang ya kita datang, karena kan aku yang ngajuin kan. Walaupun aku pakai kuasa hukum, tetap aku pengen pengen hadir untuk memberikan keterangan langsung sama majelis aja. Tapi ada rasa deg-degan nggak sih Om? Hah? Siap sidang besok. Iya, ya sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan pasti ada timbul pertanyaan-pertanyaan nih ya. Entah sidang kayak apa sih, kayak mesti ngapain sih gitu kan. Pokoknya aku sih intinya ingin semua berjalan dengan cepat, karena berjalan dengan baik, tidak ada pihak-pihak yang merasa merasa dirugikan lah. Karena kan kita berdua udah sama-sama sepakat gitu. Mas Bro, sebenarnya kenapa sih, apa yang membuat yang pada akhirnya bisa nih Om? Yakin untuk bisa. Ya nanti akhirnya perpisahan nanti aku ngomong di sana. Nanti kalau ngomong di sini aku pengalaman kemarin ketemu sama teman-teman aku lagi kerja, ditanya, aku cuma mengiyakan, tiba-tiba jawabannya panjang, terus tiba-tiba dinarasikan berbeda sama teman-teman jurnalis, sama teman-teman wartawan, istri ngelihat gitu kan, keluarga ngelihat, ya hanya istri, keluarga ngelihat, nanti mereka punya perspektif juga yang sesuai dengan yang dinarasikan. Kalau itu bisa menggiring opini yang positif nggak apa-apa, tapi itu kan hampir semuanya menggiring ke opini yang negatif untuk beberapa pihak. Bisa jadi pihak istri yang merasa digiring ke opini yang negatif, termasuk juga pihak saya juga tergiring ke opini yang negatif, karena kita sudah kita katakan dari awal bahwa kita sama-sama sudah setuju, artinya sudah sama-sama sepakat dalam kondisi yang baik-baik, tidak emosional, bahwa keputusan ini kita ambil untuk kebaikan bersama. Udah itu ya. Maaf Om, tapi kan yang kita tahu emang karena ekonomi atau seperti apa sih Om sebenarnya kalian berpisah ini? Udah saya sampaikan tuh ya di teman-teman yang lain, bahwa kalau karena ekonomi ya, keadaan sekarang yang saya ini lebih parah tuh pernah kita hadepin gitu kan, rumah ngontrak, terus mau makan juga susah, ya kan? Itu pernah kita hadapin. Tapi istri nggak pernah meninggalkan saya gitu. Jadi jangan sampai ada penilaian bahwa istri meninggalkan saya karena kondisi ekonomi. Tidak. Saya katakan lagi, perceraian ini bukan karena kondisi ekonomi, semua bisa kita lewati baik-baik saja. Alhamdulillah anak-anak sekolah lancar, makannya juga bergizi, ya kan. Semua baik-baik aja. Saya pun juga alhamdulillah masih punya pekerjaan setiap hari, tayang setiap hari gitu kan, sebagai presenter acara religi gitu kan. Jadi semua tercukupi, alhamdulillah tercukupi semuanya. Mas Bro, mungkin sedikit, ini sudah pisah rumah sejak lama atau seperti apa sih? Nah, itu nanti akan aku jawab di sana ya. Nanti takutnya ntar aku ngomong di sini A, besok keluarnya B, aku ngomong B, saya keluarnya C nanti. Biar aja nanti aku. Itu sudah dipastikan juga bisa. Karena kan kalau persyaratan untuk gugatan itu adalah kan harus sudah pernah pisah rumah ya. Aku nggak mungkin nggak gugat kalau aku belum pernah pisah rumah gitu. Itulah. Om betul Mas, waktu itu kan sempat ramai kalau soal terlilit hutang ya Om. Sebelumnya itu kan. Itu sisa berapa sih Om sebenarnya? Ya kalau terlibat utama kan aku kan awalnya kan aku bilang aku nggak pernah terlibat pinjol ya. Nah belakangan ini kan ya akhirnya coba. Dan aku pernah punya banyak aplikasi gitu kan. Tapi alhamdulillah udah selesai semua, dan itu semua bisa kita lewati gitu kan. Pokoknya ya doa saya itu alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Tinggal sedikit lagi lah gitu Pak, itu juga maksudnya ya masih dalam jangka waktu yang normal gitu. Kira-kira berapa Om sisanya kalau boleh? Adalah nggak besar lah. Tapi ada seharga motor kah atau harga mobil kah? Pokoknya ya segitulah. Terus mungkin besok dipastikan datang atau mau belum siap mental atau seperti apa nih Mas? Nah, aku tuh khawatirnya, aku tuh pengen datang. Cuma khawatirnya ketika nanti ngejawab pertanyaan dari teman-teman nih aku jawab nih pertanyaan nih. Aku khawatir yang keluar nanti berbeda sama yang aku jawab. Kemudian kasihan pihak-pihak yang nggak siap menerima pemberitaan ini gitu kan. Kalau aku kan sudah terbiasa, biarlah, aku nggak peduli penilaian manusia. Karena aku memang aku sudah lagi tidak dalam posisi mencari validasi manusia. Aku hanya berharap cari ridhonya Allah. Semoga apa yang aku jalankan, semoga apa yang aku lakukan ini, keputusan yang aku ambil setelah aku istiqoroh, setelah kita sama-sama sepakat, Allah ridho. Itu aja ininya sebenarnya. Tapi komunikasi sama istri seperti apa? Masih berjalan, kadang-kadang kita besarkan anak-anak sama-sama. Gitu.
semua masih baik-baik saja seperti itu. Nah Om, yang kata rumah di daerah Cirende itu emang beli rumah di situ karena terlilit utang itu apa seperti apa? Sekarang yang kita Lah, tahu rumah di tempat bagus. iya rumah itu memang rumahnya nggak bagus, tapi tanahnya lebih besar. Rumah aku yang awal tuh bagus, karena kan kita punya rencana tuh. Ini tanahnya besar nih, nanti kita akan renovasi jadi lebih besar, caranya jadi lebih bagus daripada rumah kita sebelumnya. Kan namanya orang berkembang kan harus terus tumbuh ya kan, gitu. Tapi pertumbuhan ini terhambat lah, mungkin karena nyiramnya nggak teratur atau apa ya. Jadi ya udahlah, kita cari lahan baru aja untuk nanam pohon, istilahnya kan gitu kan. Nah, jadi rumah yang di sana memang udah sepakat kan, istri dan aku tidak berperkara menggugat harta gondok ini, hak asuh anak tidak. Kita sama-sama mendapatkan hak, sama-sama mengasuh anak bersama-sama. Terus juga harta gondok ini juga aku udah nggak aku peduliin, aku serahkan semuanya buat istri, aku nggak mau lagi. Mas Udo, tapi kan kamu juga terlihat sering ibadah bareng sama istri juga ya, tapi malah kandas sih. Itu pandangan kamu seperti apa sih pada akhirnya? Ya kan ibadah itu kan memang kebutuhan. Ibadah yang kita jalankan itu adalah kebutuhan supaya bahwa kita lebih dekat lagi sama Allah. Setiap ada masalah, jadi begini loh, yang aku tahu dalam agama Islam, jangan kamu ngerasa beriman kalau kamu nggak pernah diuji. Ya justru itu, ketika kita makin dekat justru makin besar ujiannya. Nah itulah kami menganggap bahwa ini adalah ujian, gitu. Dan ya ujian yang masing-masing harus ujian yang harus kita jalanin lah, keputusan harus kita ambil. Dan ya bukan berarti kita ibadah berharap ujian selesai, ya enggak. Justru semakin kuat kita ibadahnya semakin berat juga ujiannya. Sama kayak teman-teman lah, cita-cita teman-teman mualaf, teman-teman yang semakin khusyuk ibadahnya semakin berat ujiannya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Kalau itu sempat ada konten katanya mau beliin apartemen sama istri, udah kebeli atau belum? Udah mau beli, udah kebeli. Kan istri yang renov tuh istri semua, yang desain interior tuh istri semua, udah kebeli. Berarti masih ada sampai sekarang? Apartemen masih ada sampai sekarang. Kan sempat aku pengen jual tapi belum laku-laku. Karena lagi disewa sama orang. Itu kan tadi katanya belum siap untuk memberikan opini gitu ke media. Tapi nanti kalau tetap bakal memberikan opini juga nggak sih, walaupun nanti pada akhirnya narasinya berbeda macam. Paling bukan opini ya, apa yang terjadi di dalam ya aku ceritakan. Karena kan aku orangnya apa adanya gitu. Aku nggak pernah ketutupin. Tapi paling tidak ya jangan sampai, tolong banget nih teman-teman media kan. Makanya aku dari kemarin WA teman-teman tuh, mohon maaf aku nggak bisa bales karena emang aku nggak bisa janjian ketemu untuk wawancara satu karena nanti aku udah ngomong di sini, ngomong di situ berbeda, ngomong di situ berbeda. Kali ini kan banyak saksi, jadi teman-teman bisa jadi pembanding lah dari berita satu ke berita yang lain. Tapi anak-anak sendiri sudah mulai menanyakan nggak sih, kan udah mulai nggak sering ketemu juga sama itu? Ya udah, nggak, kemarin anak-anak kita udah ngobrol bareng kok semua. Pokoknya semua doakan aja, pokoknya semua baik-baik aja ya. Sudah komunikasikan juga sama anak? Masih semua. Ya, makasih ya, makasih ya, makasih, maaf ya. Ya.